Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wijaya dari kelas MA 21C02 dengan NIM 112110149. Dalam video ini saya ingin menyelesaikan salah satu tugas besar dari mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen Bapak Muhammad Hasan Eskom. Dalam tugas ini saya ingin mempresentasikan dengan judul Manajemen Kinerja dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Global, Era Globalisasi serta Perbedaan MSDM Global dengan MSDM Lokal. Kalau begitu kita masuk saja langsung materinya. Manajemen Kinerja. Manajemen kinerja menurut Isniar Budiarti et al. Merupakan kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan atau peninjauan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian kegiatan ini haruslah dilaksanakan secara berkelanjutan. Sedangkan manajemen kinerja menurut Dessler dalam Indah Kusuma Dewi dan Ali Masyar 2019, yaitu proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem tunggal bersama yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan bersama, yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. Pandangan pasar manajemen kinerja. Menurut baca dalam Isniar Budiarti 2018, 1. Model integratif untuk kinerja organisasi. Kedua, fokus pada proses dan hasil. Ketiga, keterlibatan pihak yang berkaitan dalam pencapaian tujuan. Keempat, penilaian kinerja objektif dan mengena pada sasaran. Kelima, evaluasi dan pembelajaran antara atasan dan bawahan. Tujuan manajemen kinerja yaitu menurut Isniar Budiarti, tujuan umum dari manajemen kinerja adalah membangun suatu budaya dalam perusahaan yang mendorong individu dan kelompok untuk bertanggung jawab, memperbaiki secara terus-menerus kegiatan operasional perusahaan, serta kemampuan dan kontribusi mereka yang ditentukan dan disetujui oleh manajemen puncak, antara lain sebagai berikut. Meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu. Mengintegrasikan sasaran organisasi, kelompok, dan individu, memperoleh kejelasan akan harapan perusahaan terhadap kinerja yang harus dicapai oleh individu dan kelompok, mengembangkan keterampilan dan kompetensi karyawan, meningkatkan hubungan kerjasama yang lebih erat antara bawahan dan atasan, dan yang terakhir, menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang dapat meningkatkan objektif penilaian kinerja manajer dan karyawan. Manfaat manajemen kinerja menurut Wibowo, performance management atau manajemen kinerja memberikan manfaat bagi perusahaan, manajer, dan setiap individu di dalam organisasi. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi manajer, dan manfaat bagi karyawan. Kriteria keberhasilan manajemen kinerja. Yang pertama, proses manajemen kinerja memungkinkan penggunanya untuk memodifikasi tujuan perusahaan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh setiap individu. Proses manajemen kinerja mampu disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang sesungguhnya pada perusahaan serta bagaimana kinerja. Yang ketiga, dapat memberikan hasil nilai tambah, baik pada jangka pendek ataupun panjang yang berupa pengembangan. Dalam prosesnya, manajemen kinerja dapat bekerja secara jujur dan adil, bahkan mampu berjalan secara transparan. Yang kelima, apabila manajemen kinerja ingin berhasil, maka haruslah memperhatikan dan memenuhi segala usul, permintaan, maupun kepentingan pada setiap stakeholder. Dampak globalisasi terhadap pengembangan SDM menurut Uli Susilo dalam Isniar Budiarti. A. Dampak secara langsung tercermin pada perilaku individu yang bisa dilihat pada 3 aspek, yaitu perubahan aspek kognitif, perubahan aspek efektif, dan perubahan aspek psikomotor. Dampak yang terjadi pada perubahan perilaku kelompok yang tercermin dalam kemampuan kelompok melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya, termasuk kemampuan menghadapi tantangan pelaksanaan yang dihadapi oleh kelompok tersebut di masa depan. Dampak yang timbul dan dapat diukur pada skala organisasi seperti diukur pada tingkat produktivitas, perbaikan efisiensi biaya, peningkatan volume penjualan, dan peningkatan laba usaha dan sebagainya. Dampak yang timbul pada masyarakat secara umum akibat pengaruh budaya organisasi yang dibawa oleh karyawan ke lingkungan tempat kerjanya. Manajemen sumber daya manusia global, MSDM global. Manajemen sumber daya manusia global dalam Isniar Budiarti adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Morgan dalam Widodo mendefinisikan MSDM global atau internasional sebagai pengaruh mempengaruhi di antara 3 dimensi aktivitas-aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara yang operasi dan mengimplementasikan MSDM berbasis global. Bidang manajemen internasional dikarakteristikan menjadi tiga pendekatan, yaitu manajemen SDM global, manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur manajemen SDM serta berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Berusaha memberikan fokus pada aspek-aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Ciri-ciri dari MSDM global yaitu manajemen SDM global menekankan pada manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dan perspektif internasional. Dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur manajemen SDM, serta berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Berusaha memberikan fokus pada aspek-aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Perbedaan MSDM lokal dengan MSDM global. Menurut Schuller dan Dixon dalam Hayanuddin Sakri, perbedaannya adalah lebih banyak fungsi dan kegiatan, perspektif yang lebih luas, lebih terlibat dalam kehidupan pekerja, dan yang terakhir tingkat risiko yang lebih besar. Kesimpulan pada judul ini yaitu manajemen kinerja menurut Isniar Budiarti merupakan kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan atau peninjauan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian kegiatan ini haruslah dilaksanakan secara berkelanjutan, sedangkan menurut Ude Kusuma dalam Isniar Budiarti, manajemen kinerja adalah suatu proses manajemen yang dirancang untuk menghubungkan tujuan perusahaan dengan tujuan individu, sehingga tujuan perusahaan dan individu dapat bertemu. Globalisasi berasal dari kata global yang maknanya ialah universal. Menurut Kamus Bahasa, globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat dan dinamis karena pengaruh teknologi, komunikasi, dan informasi dunia yang global. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang lainnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.